Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliferia Dianingrum dengan NIM A1C221026 dari kelas R001. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai ujian tengah semester Agama Islam 2. Soal yang pertama yaitu sebutkan rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan adalah dasar penting dalam agama Islam dan sering disebut dengan rukun agama. Rukun Islam itu berkaitan dengan keislaman seseorang, rukun iman itu berkaitan dengan keimanan seseorang, dan rukun ihsan itu adalah berkaitan dengan bagaimana seseorang beribadah di hadapan Tuhannya. Yang pertama, rukun iman. Rukun iman yang satu yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua, rukun Islam. Rukun Islam yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Kemudian yang ketiga yaitu rukun ihsan. Rukun ihsan mencakup ibadah kepada Allah yang dilaksanakan seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tidak melihat Allah, namun sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan apa yang kita perbuat. Rukun ihsan mencakup 3 hal, yaitu takwa, tawakal, dan ikhlas. Soal yang kedua yaitu bacakan sifat wajib dan mustahil bagi Allah dan Rasul. Seperti yang sudah kita ketahui, sebagai Tuhan yang Maha Esa atau satu-satunya Tuhan Maha Sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya memiliki berbagai sifat wajib dan mustahil bagi Allah yang perlu dipahami dengan benar oleh seorang mukmin atau muslim untuk meningkatkan keyakinan atas rukun iman. Adapun makna dari sifat wajib itu sendiri yaitu mengarah pada sifat-sifat kesempurnaan yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha agung. Sedangkan sifat mustahil pada Allah adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah yang wajib seorang mukmin yakini. Berikut 20 sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita ketahui dan kita pahami. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Wujud artinya ada. 2. Qidam artinya awal. Yang ketiga, baqo artinya kekal. Keempat, mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan ciptaannya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi artinya dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada siapapun. Yang keenam, wahdaniyah artinya esa atau tunggal. Yang ketujuh, kudrat artinya berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedelapan, irodat artinya berkehendak. Yang kesembilan yaitu ilmun artinya maha mengetahui. Yang kesepuluh, hayat artinya maha hidup. Yang ke-11 adalah sama artinya maha mendengar. Yang ke-12 yaitu basor artinya maha melihat. Yang ke-13 yaitu kolam artinya berfirman. Yang ke-14 yaitu qadiron artinya berkuasa. Yang ke-15 muridan artinya berkehendak. Yang ke-16 yaitu aliman artinya mengetahui. Yang ke-17 yaitu hayan artinya hidup. Yang ke-18 yaitu samian artinya mendengar. Yang ke-19 yaitu basiron artinya melihat. Dan yang terakhir yaitu mutakaliman artinya berkata atau berfirman. Selanjutnya yaitu sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama yaitu Adam artinya tiada. Yang kedua hudus artinya baru. Yang ketiga fana artinya binasa. Yang keempat yaitu mumatsalatul lil hawadisi artinya menyerupai makhluknya. Yang kelima qiyamuhu bihoirihi artinya berdiri dengan yang lain. Yang keenam ta'adud artinya lebih dari satu. Yang ketujuh adzun artinya lemah. Yang kedelapan karohah artinya terpaksa. Yang kesembilan yaitu jahlun artinya bodoh. Yang ke-10 yaitu mautun artinya mati.
Kemudian yang ke-11 yaitu samamun, artinya tuli. Yang ke-12 yaitu umyun, artinya buta. Yang ke-13 bukmun, artinya bisu. Yang ke-14 kaunuhu ajizan, artinya zat yang lemah. Yang ke-15 kaunuhu karihan, artinya zat yang terpaksa. Yang ke-16 kaunuhu jahilan, artinya zat yang bodoh. Yang ke-17 yaitu kaunuhu mayitan, yaitu zat yang mati. Yang ke-18 yaitu kaunuhu as-somma, artinya zat yang tuli. Yang ke-19 yaitu kaunuhu arma, artinya zat yang buta. Yang ke-20 yaitu kaunuhu abkama, artinya zat yang bisu. Kemudian yaitu sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4, yaitu 1. Sidik, artinya benar. Kemudian amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tablik, artinya menyampaikan perintah dan larangan. Yang keempat fatonah, yang artinya cerdas. Kemudian yaitu sifat mustahil bagi Allah. Nah, ini juga ada 4. Yang pertama ada kizib, artinya berbohong. Yang kedua hianat, yaitu memiliki sifat munafik yang suka berbicara bohong dan mengingkari janji. Kemudian yaitu kitman, yang artinya menyembunyikan. Dan yang terakhir yaitu baladah, yang artinya bodoh. Kemudian soal yang ketiga yaitu bacakan sholat mayit sampai akhir. Yang pertama yaitu kita niat. Sholli ala hadihil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrimna nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wat thalji wal baradi wa naqiha minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa'idha min adabil qabri wa min adabin nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Soal yang keempat yaitu jelaskan apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara bahasa, akidah berarti keyakinan atau kepercayaan. Sedangkan secara istilah, akidah adalah sesuatu yang menjadi keyakinan dalam diri seseorang dan digunakan sebagai pedoman dan tuntunan hidup. Sehingga akidah dapat mendasari setiap tingkah laku, dan segala yang hal dikerjakan oleh seorang muslim. Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan golongan atau orang-orang yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad dan para sahabat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Menurut Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Zidayat Taqliyat, kelompok ini terhimpun dalam 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran perilaku agamanya kepada Al-Quran dan hadis. Segala hukum yang dipandang harus berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Adapun 4 hukum akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah diantaranya akidah tauhid, yakni salah satu akidah yang terpangkal
pada tahwid dan takwil yang muktabar. Kemudian, akidah fikih didasarkan pada 8 mazhabul arba'ah, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abu Ishaq bin Rahawi, dan Auzi. Kemudian, akidah negara, yaitu keputusan ijma umat yang menitik beratkan kepada kemaslahatan. Kemudian yang terakhir yaitu akidah tasawuf. Tasawuf atau takriyat apapun yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis sahabat Nabi yang dipandang benar. Kemudian tujuan ilmu akidah untuk umat muslim. Yang pertama, memurnikan niat dan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Yang kedua, memerdekakan akal dan pikiran, karena ketika seseorang tidak memiliki akidah, ia akan menyekutukan Allah. Yang ketiga, menenangkan jiwa dan pikiran. Yang keempat, memiliki keteguhan dalam menghadapi setiap masalah. Yang kelima, membangun umat yang kuat, sebab umat yang memiliki akidah kuat akan selalu menegakkan agamanya bila terjadi suatu hal yang tidak diharapkan. Kemudian, ada beberapa prinsip dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantaranya yaitu 1. Prinsip pertama adalah iman dan rukunnya. Akidah salafus saleh dalam prinsip keislaman terangkum dalam iman dan pembenaran terhadap rukun iman yang 6, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis Jibril. Beliau ditanya tentang rukun iman yang 6. Jika salah satu sendi keimanan seseorang belum sempurna dan belum menjadi mukmin sama sekali sampai ia menyempurnakan 6 sendi keimanan tadi, mengimaninya harus sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kemudian prinsip yang kedua adalah pengertian iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman menurut mereka adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, direalisasikan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan keimanan. Kemudian prinsip ketiga adalah akidah Ahlus Sunnah tentang sahabat, Ahlul Bait, dan khilafah. Termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu mencintai para sahabat Rasul, menjaga kesucian hatinya terhadap mereka. Soal yang kelima yaitu jelaskan apa hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan bertujuan untuk mencari kebenaran ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakal. Islam adalah agama universal yang berlaku sepanjang zaman. Islam bukan hanya terbuka terhadap pembaharuan yang dilakukan ilmu pengetahuan, tetapi juga mendorong dicapainya kemajuan tersebut. Dengan ilmu pengetahuan, manusia akan lebih bijaksana untuk menentukan pilihan-pilihan hidup. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ilmu tanpa iman bencana dan iman tanpa ilmu itu gelap. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.